Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdausi Iskandar dengan NPM 10080015169. Saya dari Prodi Jurnalistik Unisba 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi artikel saya yang berjudul Pengaruh Kuliah Online Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. Studi deskriptif kuantitatif tentang pengaruh kuliah online terhadap semangat belajar mahasiswa Kota Sukabumi di masa pandemi COVID-19. Dimulai dari konsep komunikasi instruksional. Konsep yang peneliti gunakan adalah komunikasi instruksional, yang berarti komunikasi dalam bidang instruksional. Ini bisa berarti pengajaran, pelajaran, atau bahkan perintah atau instruksi. Namun dalam dunia pendidikan, instruksional tidak diartikan perintah, melainkan pelajaran, pengajaran, atau yang biasa disebut adalah pembelajaran. Kemudian dari komunikasi instruksional, lalu ke konsep pembelajaran online. Konsep pembelajaran online bisa disebut juga e-learning, merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh penggunaan alat dan konten digital. Dalam konsep pembelajaran online terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaktivitas. Interaktivitas yaitu kemampuan untuk berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Lalu ada kemandirian yang berarti kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu fasilitas yang disediakan baik untuk mahasiswa maupun dosen agar pembelajaran online dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir ada pengayaan. Pengayaan yaitu suatu program belajar bagi mahasiswa agar pembelajaran online-nya dapat dilakukan dengan mudah. Dari 4 kriteria konsep pembelajaran online dapat menghasilkan semangat belajar untuk mahasiswa. Metode penelitian. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif dan lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sukabumi. Di sini ada subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari 100 responden mahasiswa UMI Kota Sukabumi, jurusan manajemen dan agribisnis. Di antaranya 50 responden mahasiswa jurusan manajemen dan 50 responden mahasiswa jurusan agribisnis. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Dalam memperoleh data yang diperlukan, dibutuhkan alat pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik sumber data yang bersangkutan. Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang lengkap, dilakukan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan online melalui internet dengan bantuan Google Form. Alasan peneliti menggunakan Google Form dikarenakan kondisi pandemi dan peneliti harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sehingga penyebaran angket tidak bisa secara langsung. Kuesioner atau angket menurut Ari Kunto tahun 2006, angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kemudian di sini ada tabel skala Likert. Secara umum, teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2012 mengemukakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini terdapat alternatif jawaban yang nilainya berkisar 1 sampai 4. Skor 4 yang berarti sangat baik, skor 3 yaitu baik, skor 2 cukup baik, dan skor 1 kurang baik. Kemudian di sini kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi atau penyusunan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data variabel yang diteliti. Melalui tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keutuhan jumlah angket dan kesesuaian pengisian angket. Hal demikian dimaksudkan agar dapat meyakinkan bahwa data yang terkumpul memenuhi syarat atau sudah sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan, sehingga data-data ini dapat diolah lebih lanjut oleh peneliti. Kemudian tahapan kedua dalam analisis data adalah melakukan klasifikasi data berdasarkan variabel penelitian. Kemudian memberikan skor pada setiap alternatif jawaban responden sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pengklasifikasian ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan skor-skor responden terhadap variabel yang diteliti. Kriteria yang digunakan dalam pemberian skor ini yaitu menggunakan skala Likert seperti tabel yang sebelumnya sudah ditampilkan. Kemudian pembahasan.
Mahasiswa UMI Kota Sukabumi, khususnya pada jurusan Manajemen dan Agribisnis, sebagian besar memiliki pengaruh yang sangat baik dari pembelajaran online terhadap semangat belajar. Interaktivitas pada pembelajaran online berpengaruh sangat baik terhadap semangat belajar mahasiswa UMI Kota Sukabumi, khususnya pada jurusan Manajemen dan Agribisnis. Pengaruh aksesibilitasnya pun terhadap semangat belajar mahasiswa sebagian besar berpengaruh dengan sangat baik. Opsi dari pengaruh sangat baik terdiri dari 90 responden mahasiswa, sedangkan 10 mahasiswa lainnya memiliki pengaruh yang baik mengenai aksesibilitas pembelajaran online pada saat pandemi. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan analisis atau pembahasan dan dilakukan penelitian dengan menghasilkan kesimpulan oleh peneliti kepada halayak terkait tanggapan halayak. Di sini kesimpulannya ada 4 ya. Yang pertama, mahasiswa UMI Kota Sukabumi khususnya jurusan Manajemen dan Agribisnis lebih semangat belajar dalam pembelajaran online dan pengaruh terhadap interaktivitasnya pun sangat baik. Yang kedua, mahasiswa UMI Kota Sukabumi khususnya jurusan Manajemen dan Agribisnis memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Kemudian dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini, semangat belajar mahasiswa UMI Kota Sukabumi khususnya jurusan Manajemen dan Agribisnis lebih meningkat dikarenakan aksesibilitasnya dapat dilakukan di rumah dan dimanapun meskipun dengan syarat yang harus terpenuhi, seperti misalnya ada koneksi internet yang baik. Dan yang terakhir, pembelajaran online yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh sangat baik terhadap pengayaan dan semangat belajar mahasiswa UMI Kota Sukabumi, khususnya pada jurusan Manajemen dan Agribisnis. Kemudian di sini ada saran. Saran adalah sebuah pendapat atau usul, ajuran, maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Di sini ada 3 saran. Yang pertama, menjaga interaktivitas lebih baik terhadap mahasiswa agar semangat belajar dalam perkuliahan menjadi lebih tinggi. Kemudian memberikan materi yang menarik dan menyampaikan materi dengan sangat baik agar mahasiswa lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran online. Dan yang terakhir, meningkatkan pengayaan dan aksesibilitas yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dengan mudah agar pembelajaran online dapat terlaksana lebih baik dan dapat meningkatkan semangat belajar terhadap para mahasiswa.